Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada hari ini dapat melakukan perkuliahan analisis dan desain sistem 1. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, pada pertemuan yang ini gitu ya, kita akan membahas tentang pengenalan analisis dan desain sistem ya. Seperti yang sudah saya tunjukkan di RPS-nya ya teman-teman ya. Nanti pertemuan ke 1 sampai 5 gitu ya. Jadi nanti kemarin pertemuan 1 ya, berarti nanti pertemuan 2 sampai ke pertemuan 5 gitu ya teman-teman ya. Kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat proposal proyek, mulai dari sistem request ya, work plan, sama analisis kelayakan. Jadi nanti pembahasan kita sampai pertemuan kelima itu membahas tentang manajemen proyek ya. Jadi manajemen proyek ya. Jadi pengenalan analisis perancangan sistem dan manajemen proyek. Nah, ini nanti kita pengenalan terlebih dahulu. Oke, saya share screen ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini materi kita ya, pengenalan analisis dan desain atau perancangan sistem. Saya harap kalian sudah mendownload semua slide-nya, kemudian sebelum tatap muka nanti sudah intinya sudah mengetahui ya apa yang akan kita pelajari, dan saya mengharapkan ada pertanyaan dari kalian ya, ada diskusi. Jadi tidak hanya satu arah saja. Oke ya teman-teman ya, kita lihat bahwa tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana ya kita memahami atau mengenal ya sebuah pengembangan sistem itu melalui daur hidup pengembangan sistem yang disebut sebagai SDLC ya. Jadi singkatannya System Development Life Cycle. Jadi cara pengembangan sistem itu melalui beberapa fase. Di sini ada 4 fase. Jadi nanti pengembangan apapun ya sistem informasi itu melalui 4 fase ini. Terus dari 4 fase ini kan hanya istilahnya sebagai apa sih namanya, konsep ya. Jadi kalau ada konsep pengembangan sistem, ketika nanti kita menerapkan konsep-konsep tersebut, kita butuh namanya metodologi. Nanti metodologi dari SDLC itu ada macam-macam ya. Mulai dari yang pertama itu ada waterfall. Awal-awal sistem informasi itu tahun 60-an itu masih menggunakan waterfall, sampai akhirnya ya karena ada perkembangan teknologi, perkembangan macam-macam lah ya, pengembangan selain teknologi itu teknik-teknik programming gitu ya, adanya object oriented programming segala macam, bermunculannya banyak bahasa-bahasa pemrograman, maka metodologinya ya yang berubah-ubah gitu ya. Yang mulainya tadi ada waterfall, kemudian ada extreme programming gitu ya, sampai terakhir itu ada agile ya, agile gitu ya, bacanya agile atau scrum. Nah, nanti dari metodologi-metodologi tersebut itu kalau kita tarik benang merahnya akan selalu kembali ke 4 fase SDLC ini gitu ya. Tentunya ketika kita mengembangkan sebuah
sistem gitu ya, dan menerapkan metodologi tadi, itu ada banyak tim. Jadi kita mengembangkan sistem itu tidak satu orang saja gitu ya, tetapi ada banyak orang gitu ya. Di dalamnya itu membentuk sebuah tim-tim biasanya. Gitu ya, ada yang melakukan analisis, itu ada beberapa orang gitu ya, tim analisis, kemudian ada beberapa orang yang melakukan tim perancangan gitu ya. Ada beberapa orang lagi yang masuk ke tim implementasi. Setelah implementasi pun nanti ada tim namanya tim maintenance ya, gitu. Sampai ada namanya nanti support ya, tim dukungan sistem segala macam. Nah, yang benar itu seperti itu ya. Jadi kalau kalian lihat nih misalnya kalau di aplikasi yang atau di sistem yang sangat besar ya, seperti misalnya di OS ya, di operating system kayak Windows, itu di samping ada tim-tim tadi itu tetap ada support. Jadi tim support itu ada tersendiri gitu ya. Ini untuk mengawal agar programnya itu atau aplikasinya itu berjalan dengan baik. Kemudian karena kita nanti akan menggunakan pemrograman berorientasi objek gitu ya, maka kita akan mau tidak mau harus mempelajari tentang karakteristik dari sistem-sistem yang dikembangkan dengan menggunakan pemrograman berorientasi objek. Ya, sehingga ya karena kita menggunakan teknik-teknik pemrograman berorientasi objek, analisis dan perancangannya pun nanti akan berorientasi objek. Ya, teman-teman ya. Jadi ada konsep SDLC, kemudian ada metodologi-metodologi. Nah, kemudian nanti teman-teman ya, metodologi yang akan kita gunakan namanya Unified Process. Ya, jadi nanti kalian jangan sampai bingung gitu ya, antara SDLC dengan Unified Process itu hubungannya apa? Gitu ya. Unified Process itu adalah salah satu metodologi yang nanti akan kita gunakan, gitu ya. Tapi nanti kita juga akan belajar atau mengenal lah ya metodologi-metodologi lain. Nah, Unified Process ini teman-teman ya, dia memiliki bahasa pemodelan ya, namanya Unified Modeling Language atau UML ya. Jadi nanti hasil dari analisis yang dilakukan akan dimodelkan ke dalam UML ini. Nanti ini UML ini berupa diagram-diagram gitu ya, dengan sintaksis dan dan arti dan semantik ya, dan semantik tertentu, sehingga dia disebut sebagai language ya, sebagai bahasa. Tapi bentuknya model gitu, jadi diagram-diagram. Karena kita tahu ya, dengan menggambarkan maksud ke dalam gambar, jadi bukan ke dalam kata-kata gitu ya, itu akan lebih mudah dipahami daripada dengan kata-kata. Walaupun nanti ya ada gambarnya juga nanti ada penjelasannya, gitu. Berupa deskripsinya itu ada, gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu ya teman-teman ya pada slide kali ini. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang jadi pertanyaan itu ya, kenapa sih kita membutuhkan metodologi atau membutuhkan konsep pengembangan atau membutuhkan fase-fase atau orang menyebutnya itu memerlukan proses yang formal. Maksudnya proses formal itu proses yang harus diikuti secara berurutan gitu ya. Dan dia memiliki satu istilahnya apa ya, outcome atau satu dokumen-dokumen gitu ya, yang bentuknya formal itu ya, yang perlu jadikan output ya. Makanya nanti tugas kalian itu kan membuat keperluan dokumen sistem gitu ya, proposal sistem. Yang bentuknya kan seperti sudah saya tunjukkan ya teman-teman ya. Jadi seperti ini nanti. Nah ini nanti output dari kalian ketika melakukan sebuah analisis dan perancangan ya teman-teman ya. Jadi ini saya sudah buatkan template-nya, kalian tinggal ikutin saja. Kemudian diisikan sesuai dengan proses bisnis ya atau sistem yang akan kalian buat. Gitu ya. Kemarin saya sudah memberi gambaran ya. Kalian akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang berisi 2 orang. Nah, nanti 2 orang itu akan membuat satu aplikasi yang
sama gitu ya. Misalnya aplikasi tentang laundry gitu ya. Nanti 2 orang itu membuat aplikasi yang sama atau membuat analisis untuk aplikasi yang sama, tetapi dibuat sendiri-sendiri gitu ya. Cuma, apa namanya, garis besarnya sama gitu ya. Ya di sini nanti ada ringkasan eksekutif ya, ada permintaan sistem. Nah, nanti ini akan kita bahas nih, cara mengisinya itu seperti apa, gitu ya. Dan sekarang ya, mungkin nanti saya kasih tugas untuk pekan depan, kalian sudah membagi diri ke dalam kelompok ya, yang terdiri atas 2 orang, kemudian menunjukkan kalian ingin membuat apa, gitu ya. Nanti ada rencana kerja. Lah semua tadi itu ya, yang dilakukan proses formal tadi itu akan menjadikan atau akan dijadikan proposal sistem yang seperti kalian lihat di template-nya ini, gitu ya. Di sini ada staff-nya siapa aja gitu ya, deskripsinya apa gitu ya, terus perannya sebagai apa gitu ya. Ini contohnya ya. Nah nanti teman-teman ya, yang merah-merah ini ya silakan diisi ya. Dan namanya template ya ini sebagai pegangan kalian ya. Nanti kalau kalian ingin mengembangkan template-nya asal tidak lari dari apa namanya garis besar yang ada di sini, enggak apa-apa. Dan nanti ini yang merah-merah ini dihapus, yang ini juga nanti dihapus gitu ya. Nih, ini contoh ya, ini contoh. Hapus jika sudah. Nanti ada juga ya, ini juga contoh ya. Nanti hapus jika kalian sudah membuat. Dan seterusnya, seterusnya gitu ya. Silakan di-download, dilihat isinya apa aja, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada? Oke, kita lanjut. Terus kenapa kita mudahkan proses yang formal, teman-teman? Karena pengalaman dari pengembangan sistem itu dari awal gitu ya, dari tahun 60 ketika pertama kali dicetuskan ini, cetuskan daur hidup pengembangan perangkat lunak ini, itu kegagalan sering terjadi. Jadi banyak aplikasi ya teman-teman ya, ini yang sering tidak tuntas gitu ya. Karena apa? Karena ketika mengembangkannya tidak mengikuti proses-proses yang formal tadi itu. Gitu ya. Bentar teman-teman. Oke, jadi pengalaman ya, pengembangan sistem itu selalu gagal. Bahkan kegagalannya itu eh, sampai 90% ya. Bahkan sekarang pun ya teman-teman ya, yang namanya pengembangan aplikasi itu kalau dilihat dari secara holistik ya, dari keseluruhan itu masuknya ke kategori tidak tuntas gitu ya. Jadi proyeknya itu bisa telat ya, tiba-tiba melebihi anggaran yang ada gitu kan. Seringnya gitu ya teman-teman ya, itu selesai tetapi fungsinya tidak sesuai dengan rencana. Itu yang terjadi gitu teman-teman ya. Bahkan sampai detik ini membuat sistem akan selalu seperti itu. Pasti ada aja fungsi yang tidak sesuai dengan rencana atau keinginan user. Akhirnya banyak namanya semacam adaptasi-adaptasi gitu ya. Sehingga ya sistemnya apa adanya gitulah ya. Banyak lah coba kalian gunakan sistem-sistem yang apa namanya, apalagi dikembangkan dengan tidak melalui proses yang formal. Gitu ya teman-teman ya. Bahkan sekelas operating system kayak Windows 11 aja gitu ya. Ketika di situ ada updatean gitu ya. Sebenarnya kayak update-update itu sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka menghilangkan atau menambahkan gitu ya, menambahkan fungsi-fungsi atau menambal fungsi-fungsi yang tidak sesuai dengan rencana. Makanya ada update. Gitu ya teman-teman ya. Bahkan ya some extent ya kalau kita lihat sampai titik tertentu gitu ya. Itu ya boleh dibilang tidak ada
pengembangan aplikasi itu yang tuntas. Makanya ada update gitu ya, gitu. Bahkan kalau kalian lihat itu, apa ya, misalnya kalian menggunakan sebuah framework gitu ya, atau ya sistem operasi apa-apa ya, itu mereka memiliki roadmap. Nanti ada major update ya setiap sekian tahun gitu kan. Nanti ada minor update-nya minimal 3 bulan sekali. Itu sebenarnya dalam rangka apa sih namanya? Kita menyelesaikan fungsi-fungsi gitu ya, agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Oke ya. Untuk itu teman-teman ya, itu dibutuhkan orang itu namanya analis sistem. Nah, jadi analis sistem ini merupakan kunci ya teman-teman ya. Oke, jadi analis sistem ini nanti akan berperan orang yang akan berperan dalam merancang sistem untuk menambah nilai atau kemampuan sebuah organisasi. Jadi kalian nih posisi sekarang itu ya, ketika melakukan analisis dan perancangan sistem disebut sebagai sistem analis, gitu ya. Jadi sebelum di-coding ya teman-teman ya, kalian melakukan pengkodingan itu ada orang yang namanya analis sistem, itu yang melakukan analisis, yang memberikan nanti sebuah requirement ya atau keperluan-keperluan, sehingga ketika nanti dirancang dan diimplementasikan itu akan sesuai dengan apa sih namanya rencana dari aplikasi yang awal itu tadi gitu ya. Jadi keinginan usernya itu nanti akan ditangkap oleh analis sistem ini. Nah, analis sistem ini itu dia harus memiliki memahami proses bisnis ya teman-teman ya. Makanya kalau di luaran sana ya itu ada analis sistem yang dia akan fokusnya kemana. Misalnya analis sistem yang fokus ke sistem retail gitu ya, penjualan gitu ya, inventory itu ada satu analis. Kemudian analis yang berfokus pada misalnya sistem perusahaan ya, semacam ERP gitu ya, enterprise resource planning gitu kan. Nanti ada sistem analis yang dia fokus ke sistem CRM saja, customer relationship management. Gitu ya teman-teman ya. Nanti ada analis sistem yang dia fokus ke misalnya ke data analitik gitu ya, untuk menganalisis data khusus seperti itu. Jadi nanti kalau kalian bekerja di luar sana gitu ya, kalian bisa nanti memfokuskan diri menjadi seorang analis sistem khusus di bidang apa. Misalnya analis sistem khusus di bidang IoT gitu ya, Internet of Things, itu berbeda dengan seorang analis sistem yang fokus di dunia bisnis gitu ya, misal di manajemen ya atau di keuangan gitu ya. Karena nanti proses bisnisnya kan berbeda-beda. Dan proses bisnis ini kan luas sekali ya teman-teman ya. Semakin nanti kalian fokus menjadi analis apa gitu ya, itu semakin kalian nanti akan memahami bahwa proses bisnis di satu bidang itu ternyata sangat mendalam dan sangat luas, berbeda-beda gitu ya. Jadi nanti jangan heran ya ketika kalian mengembangkan sebuah sistem yang lumayan besar dan kompleks, analis sistemnya itu ada banyak gitu ya. Ada banyak dan dia apa namanya pengetahuannya itu pada proses bisnis yang berbeda-beda gitu ya. Ya industri tertentu gitu ya, seperti akuntansi, pengadaan dan lain-lain ya. Oke, kemudian kita lanjut. SDLC itu prosesnya apa aja sih sebenarnya gitu ya? Atau definisi SDLC itu apa sih gitu ya? SDLC, susah banget ngomong SDLC. SDLC itu banyak ya yang mendeskripsikan. Ini salah satunya adalah ini saya ambil dari buku yang kita rujuk ya teman-teman ya. Ini adalah proses dalam memahami bagaimana sebuah sistem informasi dapat mendukung kebutuhan bisnis dengan cara apa? Merancang, membangun, dan mengirimkan sistem kepada pengguna. Ya, jadi apa SDLC ini? Bagaimana kalian membuat sistem informasi yang tujuannya adalah untuk mendukung kebutuhan bisnis. Ya, jadi kebutuhan bisnisnya apa? Kalian pahami, ya setelah itu, ya setelah dianalisis, nanti dirancang gitu ya. Dirancang, kemudian dibangun, kemudian dikirimkan kepada pengguna untuk digunakan.
Jadi inti dari SDLC itu. Dan ada 4 fase tadi ya. Fase yang pertama adalah fase planning, perencanaan, kemudian fase analisis, kemudian fase desain atau perancangan, dan implementasi. Dan ini ya teman-teman ya, ini adalah prosesnya selalu repetitif. Gitu. Ya, ketika ada penambahan feature atau pengembangan baru, kita lakukan perancangan lagi, perencanaan lagi gitu ya. Analisis lagi, perencanaan lagi sampai sistem tersebut itu benar-benar seperti apa yang diharapkan oleh pengguna. Itu ya teman-teman ya. Bayangannya itu seperti itu ya. Ini ya proses SDLC itu terdiri atas 4 fase dasar gitu ya. Nanti masing-masing fase itu memiliki rangkaian-rangkaian atau langkah-langkah ya. Nah, nanti fokus ya kita akan membahas bagaimana unified process gitu ya, yang akan kita pakai gitu ya. Kemudian setiap fase itu harus menghasilkan dokumen dan berkas ya, atau file-files gitu ya. Dokumen dan berkas-berkas. Tadi salah satunya adalah dokumen proposal system. Berkas-berkas lainnya macam-macam ya, nanti ada diagram UML-nya, ya kalau sudah nanti di fase perancangan itu sudah mulai muncul berkas-berkas codingan ya, mungkin seperti rancangan basis data atau apa SQL ya, script SQL segala macam itu nanti akan menjadi apa namanya berkas tersendiri dari setiap fase gitu ya. Kemudian fase-fase tadi itu yang 4 ya, ada perencanaan, kemudian analisis, perancangan, dan implementasi. Ini dilakukan secara berurutan, kemudian dan incremental gitu ya. Kemudian iteratif atau dengan pola yang lain. Maksudnya dengan pola yang lain ini ya teman-teman ya, itu nanti ada intinya dia berurutan gitu ya. Nanti ada ya kalau katakanlah kita belajar tentang agile development gitu ya. Itu dia berurutan dan incremental gitu ya, tapi kecil-kecil gitu ya skupnya. Gitu ya. Berbeda nanti dengan waterfall ketika kita pertama kali atau ketika SDLC pertama kali ini diterapkan gitu kan. Itu sampai tahun 90-an itu masih ya populer metodologi namanya waterfall. Itu biasanya bersifat agak rigid gitu ya. Karena memang teknologinya juga belum seberkembang sekarang gitu ya, agak rigid sehingga kesalahan itu mudah terjadi. Kalau sekarang ya karena kita lakukannya kecil-kecil gitu ya. Jadi kayak kita bermain Lego gitulah ya. Itu ada modul kecil-kecil sehingga ketika ada kesalahan di yang kecil itu bisa kita eh, selesaikan dahulu gitu ya. Baru kita nanti berurutan membentuk sebuah sistem yang semakin membesar sehingga membentuk sebuah sistem yang tadinya direncanakan di awal gitu ya. Oke. Nah, ketika kalian melakukan fase-fase apa namanya tadi itu ya di SDLC itu dokumen yang kalian buat tadi ya, kayak proposal yang tadi saya sudah tunjukkan template-nya, itu harus bisa menjawab pertanyaan ini. Gitu ya. Jadi pada fase perencanaan itu harus bisa menjawab pertanyaan mengapa sistem ini harus dibuat. Nah, ya jadi ketika membaca dokumennya gitu ya, dokumen proposal system, itu nanti akan muncul di situ mengapa sistem ini harus dibuat. Kemudian nilai tambah apa saja jika sistem ini ada. Nah, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat sistem. Nah, ini namanya fase perencanaan. Sebenarnya macam-macam ya, nggak cuma ini. Ini minimum lah ya. Ada berapa lama, kemudian ada biaya segala macam ya. Ini saya tambahkan deh. Tambahkan ya. Pertanyaan dijawab. Nilai tambahnya apa aja gitu ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya. Kemudian berapa biaya yang dibutuhkan. Ya, berapa lama waktu. Ini waktu dan biaya ya. Dan biaya.
Ini masuk ke sini. Terus berapa banyak personel dan keahlian. Berapa banyak dan keahlian ya. Berapa jumlah dan keahlian personel yang dibutuhkan. Nah, tim pengembang ya yang dibutuhkan ya. Oke, kemudian ya ini di fase perencanaan ya teman-teman ya. Nanti akan muncul semua. Dan nanti berapa lama waktu dan biaya ini berkaitan dengan jadwal, berkaitan dengan analisis keuangannya gitu ya, kelayakan. Jadi nanti ada analis feasibility study-nya ya. Jadi ada studi kelayakannya. Kemudian jumlah orangnya berapa, keahliannya apa aja gitu ya. Itu nanti akan muncul di fase-fase perencanaan. Nah, ini teman-teman ya, fase perencanaan ini nanti akan kita selesaikan sebelum UTS. Jadi nanti pas UTS gitu ya, ini kalian sudah membuat dokumennya itu sampai ke fase perencanaan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, fase perencanaan itu nanti kalau kita lihat di proposal sistem itu sampai di analisis kelayakan nih teman-teman ya. Nah, sampai analisis kelayakan ini, sampai 4.3. Jadi nanti kalian ya, saya harapkan ketika UTS sudah mengumpulkan proposal sistem ini, gitu ya, itu sampai di 4.3. Nah, oke ya, teman-teman ya. Sehingga nanti kita akan apa namanya belajarnya itu mengikuti RPS nih teman-teman. Nah, ini milestonya sampai visibility analysis ya. Nah, gitu. Oke, karena apa ya? Kemarin saya bilang kan di kontrak kuliah 40% dari penilai kalian ya akan dilihat dari bagaimana kalian menyelesaikan proposal sistem ini. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, proposal sistem ini nanti akan kalian bawa terus ke analisis dan desain sistem kedua gitu ya. Jadi nanti kalian tidak bisa tiba-tiba berubah gitu ya, membuat sistem apa. Ya, jadi nanti akan selalu apa namanya? Menyambung-nyambung terus gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang harus dijawab pada saat fase analisis itu antara lain siapa yang akan menggunakan sistem tersebut. Kemudian apa yang seharusnya sistem ini lakukan untuk kita gitu ya. Di mana dan kapan sistem ini akan digunakan. Kemudian ya macam-macam lah sebenarnya nggak cuma ini ya. Ini berkaitan mungkin saya tambahkan namanya analisis itu kebutuhan data gitu ya. Kebutuhan data dan proses bisnis apa saja yang apa harus apa ya diterapkan pada sistem. Nah, ya nanti ada kebutuhan data segala macam itu akan muncul di sini, gitu ya. Dan jangan salah kemarin ketika kita belajar apa namanya sistem basis data yang kedua ya, kan kalian ujuk-ujuk membuat IR diagram kan dengan kebutuhan data yang sudah saya desain itu agar bisa kalian secara langsung membuat IR diagramnya. Nah ini sebenarnya kebutuhan datanya itu muncul ketika fase analisis ini teman-teman. Gitu ya. Jadi kebutuhan datanya apa aja itu muncul di fase analisis. Baru kalian ketika masuk ke perancangan, di sini kan termasuk di dalamnya ada basis data gitu ya. Nah ini bagaimana kita seharusnya membangunnya, gitu ya. Bagaimana rancangan basis data dalam hari ini IR diagram ya dan UI user interface ya dan rancangan antarmuka ya
user interface, user experience, UI UX-nya. Nah, nanti muncul. Makanya kemarin saya sempat singgung ya, kalian nanti menggunakan Figma ya untuk membuat UI UX dan menggunakan Draw.io untuk membuat IRT-nya. Gitu ya. Jadi benar-benar kan di awal sudah saya wanti-wanti, kalian itu nanti benar-benar menerapkan dua mata kuliah yang sebelumnya sudah kalian selesaikan, yaitu sistem basis data dan interaksi manusia dan komputer. Nah nanti ya teman-teman ya, di analisis dan desain sistem 1, itu hanya dua fase ini yang kita pelajari. Gitu ya. Nah nanti fase yang ini, batasnya fase ini, oke. Bahkan malah nanti mungkin fase analisisnya juga cuma sampai di separuh lah ya. Jadi nggak seluruhnya. Mungkin nanti cuma sampai di diagram kelas. Ya mulai diagram kelas ya ke fase perancangan ya. Ini nanti akan masuk ke analisis dan sistem yang kedua. Ini yang ke-1. Gitu ya. Kebayang ya teman-teman ya. Nanti akan seperti apa kuliahnya. Oke. Sekarang kita lihat teman-teman. Pada masing-masing ini kenapa nggak disebutin ya? Mungkin kalian bertanya-tanya ya. Kenapa nggak disebutin fase implementasi? Karena gini teman-teman ya. Ketika kalian melakukan implementasi, ini sebenarnya udah ranahnya programmer gitu ya. Jadi sekalian sebagai sistem analis gitu ya, itu tidak berhubungan langsung dengan implementasi. Maka di sini bukan menjadi ranah kalian gitu ya. Karena nanti ketika implementasi itu sebenarnya mereka menggunakan bahan-bahan yang kita himpun dari ketiga fase ini ya. Ini untuk melakukan implementasi. Dan nanti ada mata kuliah yang dasar pemrograman website ya. Itu sebenarnya bagian dari implementasi. Makanya nanti ya kita akan belajar dasar pemrograman website itu bahannya itu sudah ada ya. Kayak kemarin ya kalian saya suruh untuk mencari website untuk membuat landing page ya. Itu sebagai bahan kalian nanti akan mempelajari bagaimana cara mengimplementasikan antarmuka kan UI UX ini. Gitu ya. Nah, nanti mungkin setelah UTS itu bagaimana kita membuat CRUD sederhana, kita sudah mulai mengkoneksikan aplikasinya itu ke dalam basis data alias CR diagram ini. Gitu ya teman-teman ya, bayangannya ya, keterkaitan dengan mata kuliah lain. Oke, di fase perencanaan ini ya teman-teman ya, yang harus kalian lakukan adalah pertama membuat atau melakukan inisiasi proyek. Kemudian yang kedua manajemen proyek, gitu ya. Dokumennya berupa rencana proyek. Nah, kalau dilihat di dalam template-nya teman-teman ya, di template yang ini, mana yang ini ya, itu nanti sampai ini, sampai yang bagian 3 ini ya. Jadi yang 4 itu nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi manajemen proyek nih teman-teman ya, itu mulai dari ini ya, staffing segala macam, rencana staff, kemudian bagaimana menghitung ini namanya waktu gitu ya, rencana kerja gitu ya, estimasi usaha proyek. Lah ini yang kalian lakukan di fase analisis yang bagian pertama. Ya ini sorry, ya ke bagian yang bentar. Kayaknya 1 sampai 4 sorry teman-teman ya. Jadi 1 sampai 4 ini teman-teman ya. Jadi nanti inisiasi proyek ini ya hasilnya dokumen rencana proyek itu 1 sampai 4. Benar-benar. Ini nanti perencanaan ya. Perencanaan ini nanti yang sampai UTS. Nah, ini dokumennya yang harus kalian buat itu masuk ke fase perencanaan. Karena di atas ini ternyata sudah ada studi kelayakannya. Jadi ada visibility analysis. Jadi nanti mulai dari sistem request ya teman-teman ya. Ini namanya mulai dari permintaan sistem. Nanti dibuat permintaan sistemnya apa. Kemudian setelah itu kalian buat rencana kerja gitu ya. Sampai ada estimasi, kemudian ada jadwal. Kemudian kita lakukan analisis. Ini kayaknya agak kebalik ya. Tapi enggak sih. Ya, baru analisis kelayakan.
Di situ ada kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, segala macam, gitu ya. Sampai nanti kalian membuat BEP di sini, ya, analisis biaya dan manfaat atau break even point-nya. Jadi jangan salah teman-teman ya, ketika kalian melakukan fase perencanaan ini, ya, ini yang akan menentukan apakah proyek tersebut itu bisa dijalankan apa tidak. Ya kan kita nggak tahu kan yang namanya, misalnya nih, di dalam sebuah perusahaan ya, ada bosnya misalnya, si direkturnya minta, pokoknya saya ingin membuat ya, sistem yang disebut sebagai ERP misalnya, Enterprise Resource Planning. Nah, maka dibuat perencanaan dulu, termasuk di dalamnya menghitung ERP ini layak apa tidak, bisa apa tidak ya kita terapkan. Kemudian layak apa tidak kita terapkan, gitu kan? Bagaimana apa namanya sistem tersebut akan kita lakukan ya, akan kita kerjakan, membutuhkan biaya berapa, itu ada di fase ini. Sehingga apa teman-teman ya, ketika kita lakukan studi kelayakan ternyata sistem tersebut tidak layak, maka kita tidak akan membuang-buang waktu dan membuang-buang biaya lebih banyak untuk masuk ke fase berikutnya. Nanti kalian akan melihat ya bagaimana pentingnya fase ini. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian di fase analisis ya, nanti kalian akan melakukan strategi analisis gitu ya. Kemudian mengumpulkan kebutuhan sistem. Ini harusnya 3 ini bukan hasil ya, ya terakhir gitu ya. Ketika kalian sudah membuat fase analisis, nanti akan sebenarnya gini teman-teman, di tiap fase itu nanti akan muncul pertanyaan teman-teman ya. Pertanyaannya ini proyek akan dilanjutkan atau tidak. Ya, jadi ketika nanti di fase misalnya ya di fase perencanaan ternyata oke dilanjutkan ya. Aman lah ya udah perkiraan biayanya segala macam. Baru kan kita perdalam lagi intinya ya. Kita perdalam lagi itu di fase analisis. Kita lihat sistem yang sekarang seperti apa. Kemudian kita formulasikan sistem yang barunya ya. Kita sebut sebagai to be system itu akan seperti apa. Ya, kemudian dari kebutuhan-kebutuhan tadi nanti akan kita pahami teman-teman ya. Apakah kita benar-benar mau membuat sistem ini atau tidak gitu ya. Kemudian data-datanya gimana ternyata ya misalnya ini misalnya. Kita lanjut ya, tetapi datanya ternyata tidak ada gitu ya. Proses bisnisnya ternyata masih kacau balau gitu ya. Ya biasanya itu ya tidak dilanjutkan gitu ya. Tetap nanti setiap fase ada pelanjutan. Biasanya kalau sudah sampai fase analisis, ini yang krusial ya, dilanjutkan atau tidaknya. Karena apa? Ketika sudah masuk ke implementasi, jadi kan apa ya perancangan gitu ya. Itu biasanya itu si stakeholder-nya itu sudah firm gitu ya. Maksudnya firm itu dia sudah benar-benar yakin bahwa sistem ini itu harus kita jalankan atau kita buat. Ya, gitu. Sehingga baru masuk ke perancangan yang notabene membutuhkan waktu dan biaya lebih besar. Apalagi nanti kalau udah sampai ke implementasi, biayanya akan lebih besar lagi. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini nanti di fase analisis itu akan muncul ya nanti diagram-diagram berupa UML segala macam. Dan nanti ini namanya dokumen proposal sistem ini teman-teman ya. Ini yang nanti insya Allah mungkin kalau sesuai dengan milestone ya ini separohnya yang dianalisis. Ini sudah dikerjakan ketika kalian nanti di UAS di akhir semester ini. Ya, baru nanti ya dilanjutkan pada saat kalian masuk ke analisis dan desain sistem yang kedua. Oke ya, jadi ketika kalian sudah paham seperti ini ya kalian tuh harus hati-hati ya. Saya wanti-wanti jangan sampai kalian membuat nanti dokumennya itu berantakan sehingga ketika kalian masuk ke mata kuliah yang berikutnya ke analisis dan desain sistem 2 nanti tambah berantakan lagi. Gitu ya, karena ini nanti akan berkesinambungan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, di fase perancangan gitu ya, nanti kalian akan membuat strategi perancangan ya. Akan merancang arsitekturnya seperti apa, akan membuat
diagram-diagram IR diagram ya, semacam basis data IR diagram, kemudian diagram apa namanya, gambar-gambar antar mukanya seperti apa. Bahkan di sini ya kalian sudah bisa menunjukkan nanti prototype ya, prototyping. Kayak di Figma itu kan kalian bisa melakukan perpindahan antar user interface ya, tanpa kalian bisa tanpa kalian membuat programnya secara utuh gitu ya. Nah, itu dalam rangka kalian juga untuk meninjau apakah ini sudah sesuai dengan yang sebelumnya sudah dilaksanakan gitu ya, atau yang sebelumnya sudah dirancang. Oke, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Ini di fase perancangannya. Nah, ini spesifikasi basis data ini kan pelajaran sistem basis data ya. Sedangkan ini adalah apa namanya? Yang mana ya? Yang user interface gitu ya. Kemudian mulai kalian membuat nanti programnya apa, menggunakan frameworknya seperti apa, dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, di fase implementasi ini adalah menulis kode gitu ya, menulis kode, mengetes gitu ya, kemudian memasang sistem gitu ya. Termasuk nanti ada pelatihan pengguna, terus troubleshooting, maintenance, itu masuk ke fase implementasi ini teman-teman. Gitu ya. Ini fase yang paling mahal dan memerlukan waktu yang paling panjang. Karena nanti dia akan sepanjang ya kalau boleh saya bilang itu nantinya sepanjang sistem ini berjalan gitu ya. Sistem yang kalian kembangkan itu berjalan. Ada patching gitu ya, ada update dan segala macam. Oke, saya rasa itu ya gambaran dari masing-masing fase dalam SDLC. Oke, sampai titik ini ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Yang perlu teman-teman ketahui, SDLC ini kan baru sebuah konsep ya teman-teman ya. Konsep itu yang namanya konsep ya, dia tidak memiliki rincian-rincian untuk melakukan atau menerapkannya di dalam dunia nyata gitu ya. Namanya konsep gitu. Makanya untuk apa namanya, dapat mengimplementasikan konsep tadi, konsep SDLC tadi, itu dibutuhkanlah metodologi ya. Metodologi ini adalah pendekatan formal untuk mengimplementasikan SDLC ya. Nah, metodologi SDLC itu ada macam-macam teman-teman ya. Nanti bisa dilihat dari dua sisi, dari cara memperlakukan data dan proses ya. Itu dibagi ke dalam tiga, ini histori saja ya teman-teman ya. Kalau berorientasi pada proses ya disebut sebagai proses oriented. Kemudian kalau berpusat pada data disebut sebagai data center. Kalau berorientasi objek ini disebut sebagai object oriented. Nah, teman-teman ya, dulu ketika kita mengembangkan sebuah sistem, itu biasanya dibagi dua. Ada satu tim yang dia berorientasi pada proses dan satu tim yang berorientasi pada data. Nah, nanti dua-duanya ini di-merge jadi satu, gitu ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya apa namanya, aplikasi ya sebenarnya terdiri dari proses dan data. Ini zaman dulu ya teman-teman ya. Tetapi sejak adanya object oriented ya teman-teman ya, object oriented programming, dua proses ini tuh digabung ya, sehingga terjadi hubungan yang seamless. Itu namanya ya object oriented tadi. Oke ya. Jadi dulu antara proses dan data itu dipisah. Sekarang tidak lagi ya, sekarang digabungkan. Karena setelah dalam perkembangannya gitu ya teman-teman ya, ada satu data-data itu yang memang dia melekat hanya pada satu proses gitu kan. Gitu. Dan proses tersebut kan terdiri atas beberapa objek gitu ya. Makanya dia akan nempel di objeknya. Makanya nanti ya teman-teman ya, kita akan belajar tentang apa itu objek, apa itu kelas, ya, terus bagaimana
objek dan kelas itu nanti ya itu digambarkan di dalam sebuah diagram. Nanti di situ ada 2, ya bagian atasnya itu ada datanya gitu ya, nanti bagian bawahnya itu ada prosesnya, gitu ya. Jadi nanti yang akan kita terapkan pada, perkuliahan ini ya langsung ke yang ini. Jadi metodologinya itu dia berorientasi objek. Oh ini dilihat dari sisi cara memperlakukan data dan prosesnya ya teman-teman ya. Oke, kemudian kalau dilihat dari cara mengimplementasikannya, gitu ya, itu dibagi ke dalam 3. Jadi seluruh metodologi yang sudah pernah dikenalkan, yang muncul ya dari awal adanya SDLC, ya, itu masuk ke dalam 3 bagian atau 3 kategori gitu ya. Yang pertama dia metodologi yang terstruktur, ya. Kemudian ada metodologi yang masuk ke kategori pengembangan aplikasi secara cepat. Namanya Rapid Application Development, ya. Kemudian yang ketiga itu masuk ke pengembangan perangkat lunak secara lincah ya, atau Agile bukan Agile bacanya, Agile ya. Ini bukan Agile ya bacanya ya, tapi Agile ya. Agile Software Development atau disebut sebagai Agile aja. Oke teman-teman ya. Contoh metodologi-metodologi yang populer. Jadi di luar sana itu metodologi ada banyak banget ya teman-teman ya. Ada ratusan, ya mungkin ke ratusan ya, puluhan lah ya metodologi yang muncul gitu ya. Tapi ya setelah dianalisis gitu ya, dikembangkan, maksudnya dipilah-pilah ya. Itu nanti dibagi hanya ke dalam 6 ya. Ketika awal-awal di sistem informasi itu di pengembangan aplikasi, itu selalu pengembangannya namanya pengembangan terstruktur ya. Nanti ada 2 yang populer ya, namanya waterfall development sama parallel development. Nah, nanti ini kalian silakan googling ya. Ini silakan kalian googling bedanya antara metodologi ini apa. Secara detail itu ya silakan kalian baca. Nanti ini saya uraikan yang penting-pentingnya saja ya. Lah waterfall ini teman-teman ya, dia pengembangannya itu sangat rigid gitu ya. Jadi satu fase development ke fase yang lain itu harus benar-benar selesai dulu. Jadi tidak loose gitu ya, ibaratnya tidak loose itu tidak ketat ya. Maksudnya sangat ketat. Jadi yang waterfall ini sangat ketat. Jadi ketika kalian melakukan di fase perencanaan, itu harus benar-benar yakin perencanaannya itu udah selesai dulu. Pokoknya ya udah ini perencanaan seperti ini. Baru nanti kalian bisa masuk ke fase berikutnya. Ya. Misalnya ke fase analisis. Nanti setelah analisis selesai gitu ya. Ya udah itu selesai ya. Nanti kalian masuk ke fase berikutnya. Dan sangat rigid. Ketika masuk ke fase berikutnya, itu untuk melakukan perubahan ke fase sebelumnya itu tidak bisa dilakukan. Gitu ya. Karena memang pengembangannya seperti itu, harus yakin. Dulu juga karena codingan gitu ya, ada bahasa pemrogramannya juga terstruktur banget gitu ya, sangat rigid, tidak bisa dipecah-pecah ke dalam beberapa bagian yang lebih kecil gitu ya teman-teman ya. Maka ya udah, akhirnya pendekatannya yang cocok waterfall ini. Lah bedanya dengan paralel apa? Waterfall, kalau paralel itu ada beberapa tim yang menerapkan waterfall gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempercepat gitu ya. Misalnya menggunakan waterfall itu pengembangannya 1 tahun gitu ya. Sedangkan ini aplikasinya itu ingin dikerjakan dalam waktu 3 bulan. Ya udah berarti ada 3 tim yang dia bekerja secara paralel menggunakan teknik-teknik yang ada di dalam waterfall. Ini pengembangan secara terstruktur ya teman-teman ya. Kemudian muncul tuh tahun 80-an, awal 80, 90 gitu ya. Itu namanya Rapid Application Development ya. Dia ada 2 macam ya, itu prototyping sama phase ya. Kalau prototyping itu kalian tuh membuat eh, aplikasinya itu berupa prototipe gitu ya. Kalian buat prototipe ya, walaupun belum lengkap ditunjukkan ke pengguna. Kemudian ada masukan apa? Kalian buat prototipe lagi, gitu ya.
Bahkan nanti ada prototipe juga nanti ada macam-macam ya, ada yang namanya throwaway prototyping, ada yang apa gitu ya. Kalau fase itu bergelombang gitu ya. Jadi dia mengembangannya itu sedikit-sedikit gitu. Misalnya gelombang pertama mengembangkan feature 1 2. Selesai ya, berikutnya mengembangkan fase ini. Nah, ini 2 pengembangan ini ya, rapid development ini memiliki masalah jika ternyata fiturnya itu sangat kompleks gitu ya teman-teman ya. Sehingga kita tidak tahu fitur mana dulu yang harus dikerjakan. Bahkan bisa jadi ada satu fitur ya yang dia membutuhkan fitur-fitur yang ada di fitur lain gitu ya. Walaupun tidak keseluruhan gitu ya. Makanya ini agak repot juga di sini. Rapid Application Development. Kemudian di awal-awal tahun 2000 ya 2003 2004 itu muncullah namanya Agile Development gitu ya. Jadi ini pengembangannya sangat lincah. Dia kecil-kecil ya, tapi bisa lompat-lompat ke yang lain gitu ya. Mana yang penting dulu, mana yang diinginkan sama user dulu gitu ya. Mana yang bisa ditunjukkan gitu ya. Bagian mana yang kita harus misalnya menggali lebih dalam dengan menunjukkan prototype gitu ya. Jadi Agile ini ya teman-teman ya, ini sebenarnya hasil kulminasi dari perjalanan ketika orang mengembangkan dengan metodologi terstruktur sama rapid. Muncullah Agile ini. Nah, nanti ya di akhir akan kita jelaskan manifesto Agile gitu ya. Itu seperti apa gitu ya. Yang terkenal pada Agile Development ini adalah Extreme Programming dan Scrum. Nah, nanti akan kita bahas sedikit ya karena Unified Process yang kita lakukan ini ya teman-teman ya. Ini masuk ke kategori Agile Development. Ya, jadi nanti kita akan menggunakan metodologi Unified Process. Oke, teman-teman. Ya. Nah, bagaimana kita memilih metodologi? Ya, itu tergantung dari beberapa pertanyaan. Nah, ini sudah saya rangkum ya, teman-teman ya. Gitu. Intinya apa? Intinya ya metodologi Agile itu either ya kalau dia tidak sangat bagus ya dia bagus. Makanya mau nggak mau ya udahlah kita pakai metodologi ini aja. Ya, gitu. Nah, silakan baca ya. Nanti kemampuan untuk membangun sistemnya itu gimana ya. Kalau kita membuat sistem dengan pengguna yang tidak jelas gitu ya. Itu yang paling bagus ya ini dan ini. Ya ini juga sudah bagus sih. Ya, dengan teknologi yang belum dikenal sebelumnya. Ini bagus ya. Paling bagus ini ya, throwaway prototyping. Jadi membuat prototyping yang kalau kalau nggak sesuai ya udah dibuang. Kita buat prototype lagi. Kalau kita membuat sistem yang kompleks ya, semuanya bagus ya. Janjinya semuanya bagus kecuali prototyping ya. Jadi saya sempat bilang ya, kalau antar fiturnya itu saling berkaitan gitu ya. Misal ada satu fitur dia butuh data dari fitur-fitur yang lain, ya prototyping ini akan jelek. Nah, karena ya itu tadi prototyping itu dia mengisolasi ya satu feature ke dalam satu feature gitu. Ketika membuat sistem yang reliable atau handal, semuanya bagus sih ya kecuali prototyping ya. Ini apalagi nih ya, sangat bagus. Kemudian ketika membuat sistem dengan jadwal yang sangat ketat, paling jelek waterfall ya. Ya, yang lainnya sangat bagus. Kemudian dengan jadwal yang telah ditentukan, ya ini juga jelek, ini juga jelek. Karena apa? Yang dua ini itu rentan dengan apa sih namanya kesalahan ya. Jadi ini yang ini itu kalau kita melakukan kesalahan pada fase sebelumnya itu susah diperbaiki. Jadi metode ini itu seperti itu. Kemungkinan untuk mengubah spesifikasi di fase sebelumnya itu susah dilakukan, gitu ya. Gitu. Itu karena melakukan metodologi ini. Kalau yang lain bagus ya. Jadi ya udahlah kita gunakan yang bagus-bagus saja. Yang ini ya. Dan nanti si unified process itu masuk ke metodologi pengembangan secara agile gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi.
ya, bahwa ketika kita melakukan analisis sistem gitu ya, kita butuh seorang analis kan. Tadi sudah saya bilang. Lah kalian sebagai seorang analis gitu ya, jadi diposisikan itu sebagai analis gitu ya. Ya, jadi di posisi ini kalian itu sebagai analis. Itu yang perlu kalian garis bawah, itu kalian adalah seorang agen perubahan, gitu ya. Jadi misalnya nih kalian masuk ke sebuah perusahaan, di situ belum ada sistem misalnya ya, kalian harus bisa melakukan transformasi digital di dalamnya. Atau mungkin sistemnya sudah ada gitu ya, sistem digitalnya juga ada. Ya nanti kalian bisa melakukan tetap perbaikan-perbaikan. Jadi ketika kalian dihadirkan ya ke dalam sebuah perusahaan sebagai seorang analis, ya berarti kalian harus mampu melakukan perubahan ya dengan menambahkan sistem gitu ya, menambahkan feature, menambahkan efektivitas, menambahkan efisiensi gitu ya. Kemudian sebagai agen perubahan, kalian juga harus dapat memotivasi dan melatih teman-teman kalian gitu ya. Nah, untuk itu kalian membutuhkan keterampilan yang lumayan banyak gitu ya. Ada keterampilan teknik, ya, bisnis, analitik, komunikasi, interpersonal, dan etika. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ya ketika kalian menjadi seorang analis. Harus memiliki 6 keterampilan ini. Silakan nih ada deskripsinya ya. Ya, gitu. Nah, kalian nanti akan berperan ya pada analisis bisnis gitu ya, sebagai analis bisnis. Jadi peran analisis itu bisa macam-macam di dalamnya ya teman-teman ya. Makanya tadi saya sempat bilang kan kalian akan fokus kemana? Lah analis bisnis pun, nah nanti kalian akan fokus ke bisnis yang mana gitu ya. Ada spesialisasinya lagi gitu ya. Silakan nanti kalian ya boleh mulai sekarang itu ingin menspesialisasikan diri di peran yang mana gitu ya. Dan seterusnya ya. Nanti ada termasuk ada nanti satu analis sistem yang disebut sebagai manajer proyek. Nah ini ya, ini manajer proyek. Nah, dia membuat jadwal pertemuan, menentukan milestone, anggarannya berapa ya, yang menghubungkan antara tim-tim dengan stakeholder yang lain gitu ya, itu adalah manajer proyek. Gitu. Oke ya, dipahami ya teman-teman ya. Oke. Terus lanjut. Oke. Setelah ini nanti kita akan coba memahami ya karakteristik sistem berorientasi objek itu adalah apa. Oke, ini baru pengenalan ya teman-teman ya. Cuma ya silakan dipahami di awal. Nanti insya Allah kalau udah kita praktekkan gitu ya teman-teman ya. Nanti kalian akan lebih memahami apa sih sistem yang berorientasi objek itu. Jadi intinya gini teman-teman. Gimana ya? Ketika kalian mempelajari sistem basis data ya teman-teman ya, itu sebenarnya kalian itu berfokus pada data. Karena fokusnya ke data aja gitu ya, tidak ke proses bisnisnya. Sedangkan ketika kalian sudah membuat sistem yang berorientasi objek nanti, itu data sama proses bisnisnya itu digabung. Ya, jadi nanti ada kelas-kelas ya teman-teman ya, di dalam orientasi objek itu ada kelas-kelas dan objek-objek. Yang mana kelas dan objek ini itu merepresentasikan objek-objek di dunia nyata gitu ya. Misalnya kemarin ya, ketika kita di basis data itu ada entitas, di basis data kan ada entitas tuh ya. Itu sebenarnya kalian itu menunjukkan sebuah objek. Misalnya apa sih kemarin di ER diagram company ya. Itu dalamnya itu kan ada objek ya, ada apa namanya employee gitu kan, ada departemen, ada project-project gitu ya. Kemudian ada dependent segala macam lah. Itu sebenarnya objek di dunia nyata, merepresentasikan sebuah objek ya. Gitu ya. Jadi nanti objek itu memiliki template ya, memiliki semacam cetakan ya atau istilahnya kelas gitu ya. Yang mengklasifikasikan objek tersebut itu masuk ke mana.
Misalnya kalau di kemarin ya di IR diagram yang di sistem basis data itu ada eh, pegawai ya yang namanya James ya. Ya si James ini sebenarnya dia objek gitu ya, yang dimasukkan ke dalam kelas employee gitu ya teman-teman ya. Gitu. Lah kelas-kelas atau objek-objek tadi itu memiliki ciri ya teman-teman ya. Jadi kayak employee itu dia memiliki nama, tanggal lahir, ya apa ya itu disebut sebagai atribut kan. Di dalam objek namanya properties ya, jadi memiliki ciri. Properti itu ciri ya gitu ya. Properties ciri yang melekat pada sebuah objek ya. Tapi ya jadi gini teman-teman, ketika kalian belajar basis data itu sebenarnya kalian sudah menggabungkan antara objek atau kelas dengan ciri ya. Ya yang ini tuh entitasnya teman-teman ya, ini entity bahasa Inggrisnya. Kemudian yang di bawah ini atribut. Isinya seintinya sama sih ya, semacam itu. Cuma berbeda dengan di objek ya. Ini kan ketika data ini data ya, ini data. Di apa namanya? Di orientasi objek ini nanti objek itu ketambahan namanya metode ini teman-teman ya, metode gitu. Nah, metode ini yang nanti akan bagaimana sih dia bisa memodifikasi ciri-ciri yang ada di dalam objek tersebut gitu. Itu menggunakan metode-metode yang nanti akan didefinisikan. Ya, jadi karakteristik ini saya kalau pertama ya. Sistem orientasi objek itu ada 4 teman-teman ya. Dia ada namanya encapsulation dan information hiding itu ada 1. Jadi intinya begini, antara proses ya, antara metode tadi dengan data itu dia dikapsulkan. Dikapsulkan sehingga kita tidak perlu tahu isinya apa sih, gitu ya. Yang perlu kita ketahui itu adalah dia memiliki ciri apa, gitu ya. Intinya itu, gitu. Jadi nanti ada satu objek dia tidak perlu tahu isi dari objek yang lain. Kemudian ada pewarisan ya teman-teman ya. Atau bahasa Inggrisnya ini adalah inheritance. Ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa ada satu objek gitu ya, yang dia bisa dikelompokkan lagi ke dalam objek yang lebih besar. Ini sebagai pewarisan gitu teman-teman ya. Jadi objek-objek tadi dikumpulkan atau kelas-kelas tadi dikumpulkan ya. Kemudian dibuat kelas baru yang menjadi parent-nya, yang menjadi orang tuanya gitu. Nah, nanti ketika praktek akan lebih mudah ya. Ini karena belum praktek jadi ditangkap dulu gitu ya. Kemudian nanti ada polymorphism ya, dan perikatan dinamis. Nanti polymorphism ini nih yang keren teman-teman ya, dari sebuah sistem berorientasi objek. Itu polymorphism ini keren banget ini. Karena apa? Karena akan sangat menghindari yang disebut sebagai konflik metode tadi gitu ya. Karena nanti ya teman-teman ya, dengan perintah yang sama ya, pesan yang sama, tetapi pada objek yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Ini yang disebut sebagai polymorphism. Kemudian yang keempat adalah abstraksi. Nah, abstraksi ini melakukan pengabstrakan ya, pengkaburan gitu ya. Tapi dalam tujuan yang baik gitu ya, bukan pengaburan yang jelek. Intinya apa? Intinya kita tidak perlu mengetahui detail dari sebuah kelasnya. Yang penting kita tahu spesifikasinya saja. Jadi detail di dalamnya dia bekerja seperti apa, step by step-nya itu kita tidak perlu tahu. Ini namanya abstraksi gitu ya. Dan ini sering dilakukan di dunia komputer ya teman-teman ya. Jadi ketika di bahasa pemrograman paling rendah itu ya kita lakukan abstraksi. Nanti ada bahasa pemrograman menengah. Nanti ada abstraksi lagi. Nanti di atasnya ada bahasa pemrograman lebih tinggi lagi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, contohnya lagi kita lanjut. Nah, yang disebut sebagai kelas atau objek itu apa? Ya, kelas itu artinya adalah penggolong ya atau classifier.
Ya, klasifikasi yang mengelompokkan objek ke dalam kelompok tertentu. Ya, misalnya nih ya, ini kita menggambarkan kelas itu seperti ini teman-teman ya. Ini namanya kelas pasien teman-teman ya. Kelas pasien. Nah, jadi pasien ini dia memiliki atribut apa? Memiliki ciri apa? Oh, pasien itu memiliki nama, alamat, tanggal lahir ya. Ini cirinya nih, ini atributnya. Jadi nanti kelas teman-teman ya, itu digambarkan ke dalam sebuah kotak seperti ini yang dibagi ke dalam 4 ruangan. Yang pertama ini nama kelasnya, ini ciri kelasnya gitu ya. Kemudian yang paling bawah ini adalah metode-metode yang melekat pada kelas tersebut. Sebentar. Oke, saya mau nanti. Ya. Jadi nanti ya kelas ini ya teman-teman ya, ketika kita memperlakukan ya, memprosesnya, itu dia akan diwujudkan ya, akan diinstantiate ya menjadi sebuah objek. Ya, nanti digambarkannya seperti di diagram yang ini. Ya katakanlah ada pasien yang namanya Muhammad gitu ya. Ada pasien yang namanya Yusuf gitu ya. Ada pasien yang namanya Ibrahim, misalnya seperti itu ya. Gitu ya. Nah, kemudian nanti ada state ya teman-teman ya. Ini state ini kondisi terakhir dari atribut yang ada di sini. Gitu ya. Misalnya state saat ini Muhammad itu alamatnya di sini, gitu ya. Nah, nanti bisa jadi kan suatu saat dia alamatnya berubah karena ada perubahan alamat. Gitu, gambarnya seperti itu. Kemudian metode sendiri ya, dia adalah sebuah atau perilaku yang dimiliki oleh kelas. Jadi dia bisa melakukan apa aja si kelas tersebut dengan cara apa? Mengeksekusi atau memberikan pesan gitu ya. Jadi pesan ini informasi yang dikirim ke dalam sebuah objek untuk memuju sebuah metode. Ya, misalnya nih, ketika resepsionis, jadi ini ada kelas resepsionis ya, membuat pasien baru. Ini kan sini ada membuat pasien baru nih. Itu cukup eh, memberikan pesan ke dalam kelas pasien ini. Kita buat pasien baru gitu ya. Akhirnya terbuat data pasien baru gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Ini metode dan kelas. Kemudian ada encapsulation dan information heading. Maksudnya itu apa? Itu menggabungkan data dan proses ke dalam satu entitas tunggal yang disebut sebagai kelas. Ya. Jadi nanti eh, ini harusnya lihatnya gambar ini ya. Jadi data, ini datanya kan, dan proses ini digabung, di encapsulation ke dalam sebuah kelas. Nanti ketika ada kelas lain, misalnya ada kelas resepsionis ya teman-teman ya. Dia tidak perlu tahu tuh cara membuat jadwal itu seperti apa sih. Dia tidak perlu tahu. Cukup memberikan pesan saja ke kelas yang ada di ke ya ke metode ya yang ada di kelas pasien. Jadi cukup memberikan pesan saja. Pasien silakan buat pasien baru gitu ya. Itu yang disebut sebagai encapsulation. Jadi disembunyikan informasinya ya. Ya nih, disembunyikan. Jadi kita tidak perlu tahu. Jadi nanti si kelas ini seolah-olah sebagai black box saja ya. Sebagai kotak hitam yang kita tidak tahu isinya apa ngapain. Yang penting kita tahu cara berkomunikasi dengan kotak hitam tadi itu. Ini contoh pewarisan ya teman-teman ya. Jadi kan misalnya nih kalian sudah mengidentifikasikan kelas-kelas ya atau objek-objek di dalam dunia nyata. Gitu ya teman-teman ya. Ternyata bisa di generalisasi namanya ya. Jadi bisa digeneralisasi atau dicarikan pairnya. Contohnya ini ya teman-teman ya. Kalian mungkin sudah menemukan ya di dalam sebuah sistem itu ada dokter umum ya, ada dokter spesialis, kemudian ada pasien ya teman-teman ya.
Nah, ternyata si kelas-kelas ini itu memiliki atribut yang mirip. Ada namanya misalnya, semua ada namanya. Ini ada nama, ini ada nama, ini ada nama. Kemudian sini ada tanggal lahir, ini tanggal lahir, ini ada tanggal lahir. Nah, ini harus dijadiin satu nih. Makanya disebut sebagai pewarisan gitu ya. Dibikin generalisasi. Itu generalisasi orang misalnya di sini ya. Yang namanya orang kan punya nama, punya tanggal lahir, punya alamat ya, punya nomor KTP. Dan nanti dibedakan. Orang yang berprofesi sebagai dokter itu adalah yang atributnya ini gitu ya. Dia harus lulus dari kedokteran segala macam, memiliki izin dokter. Nah, ternyata dokter itu dibagi lagi menjadi dokter umum dan spesialis. Kalau seorang dokter dia sudah melakukan atau mengambil pendidikan spesialis, maka dia disebut sebagai dokter spesialis. Gitu ya. Nah, ini kalau dijembreng lagi, contohnya seperti ini teman-teman ya. Misalnya nih ya, kalian sudah menemukan dua kelas ya, namanya pasien dan dokter. Ternyata ada atribut yang sama nih. Nah nih, ternyata pasien ini memiliki nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon. Dokter juga seperti itu, memiliki nih. Gitu ya. Daripada kita membuat atau ya karena kita menemukan seperti ini ya, daripada kita membuat apa sih namanya ini data-data yang redundant seperti ini, maka ini kita buat sebagai kelas tersendiri, namanya kelas orang. Ya, nanti yang beda adalah yang ini ya, asuransi dengan spesialis, ya, itu yang dibedakan. Ya, jadi pasien itu sebenarnya dia orang yang memiliki asuransi. Jangan dokter, dia adalah orang yang memiliki spesialis apa, gitu kan. Kemudian lihat di sini ada metode misalnya perbarui tanggal lahir. Sini juga ada perbarui tanggal lahir. Kan dua-duanya bisa melakukan itu kan. Nah, maka kita masukkan metodenya ada di dalam kelas yang di atasnya, kelas generalnya. Nah, nanti teman-teman, yang bagian bawah ini namanya kan pewaris ya. Ini pewaris, ini yang diwarisi. Maka setiap atribut dan metode yang ada di orang tuanya gitu ya, yang diwarisi tadi itu akan ada semua di dalam sini. Makanya kalau kita lihat ya, dokter itu ya sebenarnya apa yang ada di dalam orang ditambah dengan apa yang ada di dokter. Pasien juga begitu. Nah, nanti ini enak dalam pengkodingan teman-teman ya. Jadi ketika kita nanti melakukan pengkodingan itu cukup satu aja. Untuk memperbarui tanggal lahir, itu hanya dibuat di kelas orang saja. Jadi di kelas pasien itu tidak perlu membuat metode yang memperbarui tanggal lahir ini. Demikian juga kita tidak perlu membuat atribut yang banyak ini ke dalam kelas pasien dan ke dalam kelas dokter. Nah, ini namanya pewarisan ya teman-teman ya. Oke, mulai kebayang ya teman-teman ya. Enaknya ketika kita melakukan analisis sistem ya, itu menggunakan metodologi yang berorientasi dengan objek ya. Oke, kemudian polymorphism dan dynamic binding ini ya teman-teman ya. Polymorphism itu apa? Polymorphism itu adalah pesan yang sama itu akan direspon dengan hasil yang berbeda tergantung pada kelas mana pesan tersebut disampaikan. Kalau perikatan dinamis itu jenis objek belum ditentukan sampai program dijalankan. Kemudian lawan perikatan dinamis adalah perikatan statis. Jadi kerennya perikatan dinamis begitu ya teman-teman ya. Jadi objek itu ditentukan nanti setelah programnya itu dijalankan. Oke, ini contoh teman-teman ya, contoh dari polymorphism nih. Misalnya kita ada kelas penjual makanan ya teman-teman ya. Oke ya, penjual makanan ini itu ternyata kita bikin objeknya ya. Ada tukang bakso, ada tukang bubur, sama tukang soto. Jadi ini ada objek-objek. Jadi ketika kita memberikan pesan yang sama ke dalam objek tersebut, misalnya pesan makanan gitu ya.
Ya kita pasti tahu gitu loh, oh kalau pesan makanan yang kita sampaikan ke tukang bakso, kita ya dapatnya bakso gitu ya. Jadi tidak perlu bilang pesan bakso gitu kan. Nggak, misalnya ke abang baksonya, Bang, pesan bakso dong." Itu sebenarnya salah gitu kan. Eee, ya kenapa? Karena ya udah dia jualan bakso ngapain kita bilang pesan bakso gitu kan. Ya itu tinggal pesan aja, "Bang, pesan makanannya dong satu," gitu ya. Karena dia tukang bakso maka dia menyediakan bakso, gitu ya. Lain dengan misalnya kalau kita menyampaikan pesannya itu kepada tukang bubur ya, kita juga udah tahu gitu loh. Kene-kene itu apa ya, mentang-mentang, bukan mentang-mentang ya, alih-alih ya, kita mendapatkan misalnya bakso gitu ya, kalau kita pesan ke tukang bubur ya kita akan mendapatkan bubur. Seperti itu ya teman-teman ya, ini namanya polymorphism atau dynamic binding. Nanti kalian akan menemukan hal-hal semacam ini ya ketika melakukan coding. Bahkan malah sudah saya pernah berikan kan ya, codingan untuk membuat kelas-kelas dan objek seperti ini. Oke. Oke, yang ini mungkin kita bahas pekan depan aja ya teman-teman ya, karena sudah lumayan banyak. Silakan nanti kalian pelajari, kemudian download apa namanya template-nya segala macam ya. Silakan dipelajari, download template-nya, kemudian ya nanti pekan depan ya. Silakan nanti notepad ya untuk tugas pekan depan sambil jalan gitu ya. Itu membuat kelompok ya teman-teman ya. Terdiri atas 2 orang. Kemudian menentukan sistem yang akan dibuat. Misal ya, misal ingin membuat sistem penerimaan siswa baru. Ya, misalnya 2 orang tadi ya, misalnya dengan siswa baru, nanti dikasih nama perusahaannya, misalnya dikasih nama SMA-nya, ya. Misalnya yang 1 orang itu, di mana, SMK Maju Terus, gitu ya. Ya, satunya lagi misalnya di mana, di SMA Taruna Bahari misalnya ya, gitu. Nah, kemudian misalnya dia membuat sistem sewa mobil misalnya ya. Itu yang satu namanya misalnya Pedati Rent a Car, sama yang satunya mungkin apa ya, Matahari Motor misalnya ya. Matahari apa ya, vehicle misalnya. Nah, gitu ya. Matahari sewa mobil gitu ya. Monggo, gitu ya. Jadi ini 2 orang ya, misalnya satu ditentukan ya, satu kelompok bikin apa, kemudian dibedakan gitu ya. Nama sistemnya apa, gitu ya. Gitu. Jadi nanti silakan kalian membuat ini. Tuh. Ya, saya rasa itu ya teman-teman ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan barangkali? Oke, kalau tidak ada ya, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti ini presensinya ya teman-teman ya. Ini presensi yang dasar pemrograman website ya. Ini sedang saya buat videonya, nanti silakan kalian bisa lihat di YouTube untuk mempersiapkan atau untuk mengikuti materi-materi pada dasar pemrograman website. Begitu ya teman-teman ya, ini saya tutup kelasnya. Sampai ketemu lagi pekan depan.